والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah kitab Tauhid yang disyarah oleh Syekh Ibnu Baz rahmatullahi alaih. Yang mana sekarang kita masih berada pada halaman 212. Kata beliau, Babu ma jaa fi himayati janabit tauhid wa saddihi kulla tariqin yusilu ila syirk. Bab larangan atau bab dalil yang datang mengenai penjagaan terhadap sisi tauhid dan juga menutup semua jalan yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Yakni bin nahyi an dzalik, yaitu dengan larangan tentang perbuatan tersebut. An-nahyu an wasail syirik, itu larangan terhadap semua sarana kesyirikan. Wa tahdhir minha, dan juga memperingatkan darinya. Faqad hama janibah lamma lima naha an wasail syirik wa hadhara minha. Maka sungguh telah menjaga sisi tauhid, dikarenakan apa-apa yang telah dilarang berupa sarana-sarana kesyirikan, wa hadzara minha, dan juga beliau telah memperingatkan darinya. Sara bidzalika hamiyan janabah, maka menjadilah perbuatan tersebut bentuk penjagaan terhadap sisi tauhid tadi. Min an yaqa'a ahluhu fi syirk, yaitu dijaga agar tidak terjatuh dalam kesyirikan. Bi af'alihim aw bi aqwalihim, baik dengan ucapan-ucapan mereka atau dengan perbuatan-perbuatan mereka. Qala Allah Ta'ala, Allah telah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang mana rasul tersebut berasal dari jenis kalian, maksudnya dari sama-sama kabilah Quraisy, karena khitabnya untuk orang-orang Quraisy ya. Azizun 'alaihi ma 'anittum, dan merasa berat terhadap apa-apa yang kalian rasakan berat. Maksudnya Rasulullah itu sama-sama merasakan apa yang dirasakan oleh kaumnya. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, sangat semangat sekali untuk memberikan hidayah kepada kalian, kepada segenap kaum mukminin. Beliau menyayangi dan juga lembut. Hadza huwa wasfuhu alaihi salatu wasallam, inilah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum al-khitab li Quraisy. Laqad ja'akum, khitab di sini yang diajak bicara sini adalah orang-orang Quraisy. Wa ghairihim, bahkan untuk selain mereka, mimman ya'rifuh, dari kalangan orang yang mengenalnya atau mengetahuinya. Wa huwa khitabun fil haqiqah lil ummah jami'an. Pada hakikatnya, pada kenyataannya, khitab, yaitu pembicaraan tersebut untuk umat seluruhnya. Lakinnahu khatabahum likaunihim ya'rifunah. Akan tetapi Rasulullah SAW mengajak bicara mereka, yaitu orang-orang Quraisy, karena keadaan mereka mengenalnya. Min anfusikum, yakni ta'rifuna nasabah, yang kalian mengenal nasabnya. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Barakallahu fikum, ibn Hashim. Al-Qurashi, Al-Hashimi, na'am. Wa ta'rifuna amanatah wa sidqah, dan kalian mengenal atau mengetahui amanahnya beliau dan juga jujurnya beliau. Laisa bi khafin 'alaikum, tidak tersembunyi lagi di hadapan kalian. Huwa min anfusikum, yang mana Rasul tersebut, na barakallahu fikum, berasal dari diri kalian. Maksudnya sama-sama satu marga, satu kabilah. Wa huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Wa hum ya'rifuna Bani Hashim wa ya'rifuna Quraisyan. Yang mana mereka mengenal Bani Hashim dan juga mengenal Quraisy. Naam, barakallahu fikum, An-Nadhr bin Kinanah Quraisy, An-Nadhr bin Kinanah. Wa ya'rifuna
fadl Fadl Bani Hashim, dan juga mereka mengetahui keutamaan Bani Hashim. Huwa syai'un ma'rufun 'indahum, itu sesuatu yang sudah dikenal di sisi mereka. Qara'a ba'dhum qira'atan syaddah min anfusikum. Min anfasikum. Nah, tapi ada juga yang baca dengan bacaan yang syaddah, bacaan qiraah yang ganjil. Bukan min anfusikum, min anfasikum. Yakni asyrafikum, yaitu dari orang-orang yang kalangan orang-orang yang mulia di antara kalian. Wal qira'ah ma'rufah, qira'ah yang ma'rufah yang dibaca selama ini min anfusikum, yakni huwa juz'un minkum, maksudnya Rasulullah adalah bagian dari kalian. Kemudian waladun minkum ma'rufun, itu seorang anak dari kalian, di antara kalian ma'ruf indakum bil amanah, seorang anak yang sudah dikenal di sisi kalian dengan amanah wasidq dan kejujuran. Kanu yusammunahu al-amin qabla an yuha ilaih. Dulunya Rasulullah SAW dikenal dengan amin sebelum diberikan wahyu kepadanya, li amanatihi wa fadlihi wa sidqihi alaihi salatu wassalam, karena amanahnya dan juga keutamaan beliau serta jujurnya beliau alaihi salatu wassalam. Azizun alaihi wa anittum, yang mana beliau merasa berat terhadap perkara-perkara yang kalian merasa berat juga. Yakni syaqun alaihi, azza alaihi kada, syaqqa alaihi kada, maksudnya berat. Yakni syaqun alaihi, merasa berat, merasakan suatu keberatan, ma yashuqqu alaikum, sesuatu yang apa? Yang kalian merasakan berat juga. Ma'anittum, ma masdariyah al-ma'na syaqqa 'alaihi 'anatakum wa harajakum wa madarratakum. Artinya apa? Rasul itu merasa berat terhadap apa? Kesusahan yang kalian rasakan dan juga kalau kesulitan yang kalian rasakan serta bahaya yang kalian rasakan. Yakni yashuqqu 'alaihi syai' alladhi yuharrijukum, yaitu Rasulullah merasa keberatan terhadap sesuatu yang bisa membuat kalian itu berat, membuat kalian susah. Wa yashuq 'alaikum wa yut'imakum, dan juga Rasulullah itu merasa barakallahu fikum berat terhadap kalian sesuatu yang bikin kalian capek. Li rahmatihi, karena sayangnya beliau bihim terhadap mereka, wa atfihi 'alaihim, dan juga lembutnya beliau terhadap mereka. Wa hunumihi, dan juga sayangnya Rasulullah alaihi atas mereka, alaihi salatu wassalam. Masyaallah. Jadi saking sayangnya terhadap umatnya barakallahu fikum, beliau merasakan sesuatu yang merasa keberatan terhadap sesuatu yang memberatkan umatnya. Masya Allah. Nah, jarang sekali seperti ini yang bisa merasakan. Yang kadang orang melihat saudaranya susah, dia tenang-tenang saja, santai-santai saja, tidak peduli, padahal dia tahu, padahal dimintai bantuan atau yang semisalnya. Kadang ada juga orang yang bisa memandang kesusahan orang lain, akhirnya dia barakallahu fikum menyalurkan bantuan kepada saudaranya, atau terkadang membantu walaupun dengan hiburan-hiburan, suara, ucapan, nasihat, atau yang semisalnya barakallahu fikum. Tapi kadang ada juga yang orangnya modelnya egois, mementingkan hidupnya sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Itu ada juga seperti itu. Nah, barakallahu fikum, macam-macam tipe manusia. Nah, Rasulullah SAW tidak demikian. Beliau justru merasakan sesuatu yang memberatkan, merasa keberatan, merasa tidak enak ketika melihat umatnya berat. Ketika melihat umatnya merasa keberatan, merasa susah atau yang semisalnya. Harisun 'alaikum yahris 'ala hidayatikum wa inqadhikum minan nar. Masyaallah. Semangat sekali untuk memberikan hidayah kepada kalian dan menyelamatkan kalian dari api neraka. Wa isalil khairi ilaikum, dan semangat sekali untuk menyampaikan kebaikan kepada kalian. Wa daf'i syarri 'ankum bi du'aihi wa bi a'malihi, dan juga semangat sekali untuk apa? Menolak bahaya yang akan menimpa kalian. Maksudnya, na barakallahu fikum, menolak bahaya yang akan menimpa kalian dengan doanya dan juga dengan perbuatan-perbuatan Rasulullah SAW. Bima yamlik min malin wa khairin, juga dengan sesuatu yang Rasulullah miliki berupa harta dan yang lainnya. Bil mu'minina raufur rahim, yang mana Rasulullah itu lembut dan sayang terhadap kaum mukminin. Fa huwa raufun bil mu'minin rahimun bihim. Maka Rasulullah SAW lembut terhadap kaum mukminin dan sayang kepada mereka. Naam, yuhsin ilaihim wa ya'tif 'alaihim wa yuwasihim, yang mana Rasulullah cinta kepada mereka, berbuat baik kepada mereka dan lembut kepada mereka, serta memberikan arahan-arahan kepada mereka, dan juga wa yadhubbu anhum, dan membela mereka. Walakinahu ghalidun 'ala a'da'illah, tapi Rasulullah bengis terhadap musuh-musuh Allah, syadidun 'ala a'da'illah, keras terhadap musuh-musuh Allah. Kama amarahullah bidzalik, sebagaimana yang Allah telah perintahkan Rasulullah SAW untuk melakukan hal tersebut. Jadi Allah telah perintahkan agar Rasulullah itu bengis dan keras terhadap orang-orang kufar. Ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqin waghlud 'alaihim. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kufar dan orang-orang munafikin dan keraslah terhadap mereka. Naam.
Fahuwa bil mu'minin raufur rahim alaihi salatu wassalam. Maka beliau dengan kaum mukminin sangat lembut dan juga sayang. Wa bi a'da'illah syadidun 'alaihim wa ghalidun 'alaihim. Maka dan dengan musuh-musuh Allah, beliau sangat keras dan bengis terhadap mereka. Li kufrihim wa dhalalihim, karena disebabkan kekufuran mereka dan kesesatan mereka. Wa bu'dihim 'anil haq, dan jauhnya mereka dari kebenaran. Fahadi awsafuhu sallallahu alaihi wasallam min anfusna min anfusi Quraisy, yang mana inilah sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum, yang beliau barakallahu fikum berasal dari apa? Bagian orang-orang Quraisy. Wa yashqu 'alaihim ma yuharrijuhum wa yashfaq 'alaihim. Dan Rasulullah merasa barakallahu fikum merasakan suatu keberatan, perkara yang bisa membuat mereka susah atau sesuatu yang bisa membuat mereka berat. Wa huwa harisun 'ala hidayahihim, yang mana Rasulullah sangat semangat untuk memberikan hidayah kepada mereka, wa 'ala salamatihim, dan juga semangat untuk menyelamatkan mereka, wa 'ala inqadhihim minan nar, dan juga Rasulullah semangat untuk menyelamatkan mereka dari api neraka. Wa huwa raufun bihim rahimun bihim, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah lembut terhadap mereka dan sayang terhadap mereka. Hadhihi khamsu sifatin tadullu 'ala annahu alaihi salatu wassalam lam yaddakhir was'an fima yanfa'uhum. Ini 5 sifat yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW tidak menyembunyikan, tidak menyimpan barakallahu fikum sedikit pun perkara yang bisa memberikan manfaat kepada mereka, dicurahkan semuanya. Wa fima yajibul khair 'alaihim, dan pada perkara yang bisa mendatangkan kebaikan untuk mereka. Wa fima yadfa'u syarra anhum, dan juga pada perkara yang bisa menolak bahaya, yang bisa menghilangkan bahaya dari mereka. Barakallahu fikum. Naam. Adapun yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang, insyaallah taala barakallahu fikum. Nasallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.